segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus Haul Akbar yang bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bapak Ibu warga masyarakat Oki rahimakumullah, makan roti minumnya susu. Hai orang Oki, I love you. Sungguh berjuta rasa kiranya perjalanan saya dari Palembang ke Oki. Itulah gambaran kehidupan, ada enaknya, ada tidak enaknya. Saya meyakini dari Palembang ke Oki jalannya cuma belok 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Jenisnya pun juga hanya 2, jalan yang halus dan jalan yang berlobang. Cuma 2. Dan kata Pak Bupati, kabupaten ini kabupaten terbesar di Sumatera. Sebenarnya beliau ingin mengatakan kepada kita, ya maklum kalau jalannya banyak berlubang karena kabupatennya besar, anggarannya pas-pasan. Tapi itulah kehidupan, ada sukanya, ada dukanya. Di saat suka kita bersyukur, di saat duka kita bersabar. Dan demi Allah, demi Rasulullah, saya bersabar dengan perjalanan yang cukup menyiksa ini. Saya duduk di kiri, Pak Bupati terlempar ke kanan. Saya duduk di kanan terlempar ke kiri. Menandakan bahwa badan saya sehat. Itulah bedanya Oki dengan Jakarta. Kalau Oki mungkin banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Maka kemudian memang tugas manusia di dunia ini apa? Kalau kita berbicara haul, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ini semuanya adalah ujian menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Maka ketika kita kemudian dilahirkan di muka bumi ini, Allah lahirkan di atas bumi yang sama tapi dengan takdir yang berbeda. Allah takdirkan ada yang menjadi bupati. Pak siapa nama komplitnya? Pak Iskandar SE, sarjana ekonomi. Sekarang banyak SE tapi susah ekonominya. Ada yang ditakdirkan menjadi bupati, ada yang ditakdirkan sebagai ketua DPRD-nya, ada yang ditakdirkan sebagai Kapolresnya. Levelnya sama, yang diurusi sama, tapi jabatannya berbeda. Perbedaan posisi ini tidak harus menjadikan kita bermusuhan, tetapi justru menjadi rekanan. Persoalannya hari ini adalah orang banyak bermusuhan bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Betul? Maka mohon maaf kalau di atas panggung ini banyak kiai. Yang ingin saya sampaikan satu, mohon maaf para kiai, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda.
Saya kalau diundang ketua umumnya Pak Iskandar, Pak Zulkifli Hasan, saya nggak pernah sama sekali minta uang saku, nggak pernah sama sekali minta amplop. Kenapa? Karena saya disuruh ambil sendiri. Itu bedanya dengan Sido Mulyo, sudah murah ditawar. Nah, sehingga kemudian kita memahami alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kemudian dilihat oleh Allah itu adalah amal dan perbuatannya. Siapakah yang terbaik di antara kita? Maka dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi kemanusiaan. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pribadi yang bermanfaat? Dipilih menjadi bupati, Pak Iskandar dituntut menjadi pribadi yang bermanfaat. Dipilih menjadi camat, camat yang bermanfaat. Kepala desa yang bermanfaat. Apalagi sekarang kepala desa punya kabar gembira, jabatannya diperpanjang 9 tahun. Demo ke Jakarta minta perpanjangan, alasannya untuk kebaikan umat. Padahal alasannya bukan itu. Kenapa kepala desa minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum pulih. Ada kepala desanya di sini? Oh, ini orangnya. Sehingga kemudian apa? Masing-masing ini tahu posisi, sehingga menjadi manfaat di posisi masing-masing. Ibu bapak, ayat yang paling dikenal oleh orang Islam itu ayat yang paling viral. Judulnya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Contoh, saya ini kalau di Jakarta Bapak Ibu, mungkin kader muda NU yang paling sering diundang ceramah di hadapan Bapak Presiden. Seminggu yang lalu, tepatnya hari Kamis, sebelum saya berangkat ke Hong Kong, saya diundang Bapak Presiden di Istana Bogor untuk makan siang di Istana Bogor. Besok ini bulan Oktober, saya dapat undangan 2 kali dari Presiden. Tanggal 24, acara Forum Investor Daily Summit 2023, saya diminta ceramah di hadapan investor dunia dan di hadapan Bapak Presiden. Tanggal 29, Sumpah Pemuda 16.000 milenial di Jakarta bersama Bapak Presiden. Saya bilang, menjadi yang terbaik itu di posisi masing-masing. Contoh, awal Ramadan kemarin saya diminta ceramah di kantor DPP PAN, Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol. Ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Erlangga, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Caimin, ada Pak Mardiono. Saya diminta untuk menjadi imam sholat duhur, kemudian saya tausiah, mau itu hasanah. Duhur saat itu yang mimpin Indonesia bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah, karena imam sholatnya saya Pak. Dan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Zulkifli manut saya atur Pak. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya sampaikan, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, nggih Gus, bagus aku. Saya ruko, Pak Jokowi, Pak Prabowo ikut ruko. Saya sujud, mereka ikut lagi.
Saya salam, dia ikut. Selesai sholat saya bilang, cie ikut saya cie. Pak Jokowi jawab cuaks. Saya bilang, seharusnya partai-partai politik itu apa? Menyibukkan diri memberikan manfaat untuk rakyat, betul? Bukan menipu rakyat. Caranya bagaimana? Ayo bareng-bareng membangun bangsa ini. Betul kata Pak Jokowi, bangsa ini bangsa yang besar. Terlalu aneh kalau kemudian kita ribut hanya posisi yang berbeda. Pak Jokowi hampir 10 tahun membangun bangsa ini. Coba hasilnya nyata. Contoh umpamanya soal COVID-19. Di awal COVID, orang nggak percaya Indonesia ini bisa keluar dari zona COVID. Semuanya cerewet, minta lockdown. Begitu ada COVID, ternyata pemerintah bertanggung jawab, muncul BLT. Betul Bu? Lucunya orang Sidomulyo, jelas undang-undangnya BLT untuk orang miskin. Yang punya sapi banyak ngakunya miskin. Yang punya mobil ngakunya miskin. Wongnya ya teko, ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah.